Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayat Nurul Hafizah dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi jantung yang akan disampaikan oleh teman-teman saya dari kelompok 1. Fungsinya apa sih? Fungsi jantung adalah sebagai pompa yang memberikan tekanan pada darah agar darah teralirkan ke seluruh tubuh. Dalam pengaliran ini membutuhkan yang namanya pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini tuh fungsinya sebagai tempat darah agar bisa teralirkan ke seluruh tubuh dan dikembalikan lagi ke jantung. Selanjutnya mekanisme jantung. Mekanisme jantung berdenyut dari awal sebuah denyut sampai awal sebuah denyut berikutnya atau yang dinamakan siklus jantung. Lalu impuls listrik menggerakkan otot jantung agar darah dari ventrikel kanan dipompakan keluar jantung menuju paru-paru untuk pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Darah yang sudah dipenuhi oksigen dipompakan masuk ke dalam atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri, yang selanjutnya dialirkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Rehan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi jantung, yaitu bagian katup. Katup di jantung terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah katup aorta. Katup aorta ini adalah katup yang memisahkan antara ruang pemompa jantung utama dengan aorta. Dan yang kedua adalah katup atrioventrikuler AV kanan dan kiri, yang masing-masing terletak di antara atrium dan ventrikel di sisi kanan dan kiri. Selanjutnya adalah bagian bilik yang akan dijelaskan oleh Dila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ventrikel yang biasa disebut dengan bilik. Bilik merupakan ruang jantung yang memiliki tanggung jawab untuk memompa darah meninggalkan jantung. Bilik dibagi menjadi dua, yaitu bilik kanan dan bilik kiri. Bilik kanan berfungsi untuk menerima darah dari atrium kanan, lalu dibawanya ke paru-paru. Lalu, fungsi dari bilik kiri adalah menerima darah dari atrium kiri, lalu dibawakannya ke seluruh tubuh. Jelaskan tentang serambi jantung. Serambi jantung dibagi menjadi dua, serambi kiri dan serambi kanan. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru, sedangkan serambi kanan mempunyai fungsi yaitu menerima darah kotor dari tubuh dan dibawa oleh pembuluh darah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang otot jantung. Otot jantung hanya dapat dijumpai pada dinding jantung. Struktur otot jantung menyerupai otot lurik, tetapi nukleusnya terletak di tengah sel dan memiliki percabangan. Otot jantung bekerja di bawah pengaruh saraf tidak sadar, cepat bereaksi terhadap rangsangan, dan tahan terhadap kelelahan. Selanjutnya adalah epikardium. Epikardium merupakan suatu struktur kantung yang membungkus seluruh jantung kecuali bagian atrium kiri. Epikardium berfungsi sebagai pembungkus epikardial jantung dan berfungsi untuk mempertahankan posisi jantung. Selanjutnya adalah aktivitas listrik jantung. Kontraksi sel jantung dapat terjadi apabila ada potensi aksi yang dihantarkan sepanjang membran sel jantung. Jantung akan berkontraksi secara ritmik akibat adanya impuls listrik yang dibangkitkan oleh jantung sendiri. Potensial aksi pada membran saraf dan otot rangka dapat terjadi bila ada rangsangan, sedangkan sel otot jantung dapat terjadi bila tidak ada rangsangan. Sekian dari kami kelompok 1 atas video pembelajaran fisiologi dan anatomi jantung. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.